Selamat pagi, hari ini Jumat 2 Mei 2025. Renungan harian dari sesawi.net. Siap dipakai Tuhan menjadi alatnya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dalam Injil Yohanes, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang menyertakan keterlibatan seorang anak kecil. Singkat cerita, Yesus mengerjakan mujizat atas 5 roti jelai dan 2 ekor ikan yang oleh seorang anak kecil. Menurut tradisi kala itu, anak kecil dan kaum perempuan dikategorikan sebagai kelompok lemah, tak berdaya dan tak diperhitungkan. Namun karya mujizat besar ini nyatanya terjadi berkat peran seorang anak kecil yang tak diperhitungkan. Lalu apa pesan peristiwa ini? Janganlah suka meremehkan dan mendegradasi orang-orang yang dianggap lemah. Nyatanya banyak karya besar Allah yang bermula dari orang-orang yang dianggap lemah dan sederhana. Contohnya Yesus memilih 12 rasul yang kesemuanya bukan kaum cerdik pandai atau ahli kitab. Mereka hanyalah nelayan sederhana. Maria dan Elizabeth pun adalah perempuan-perempuan sederhana yang dipilih Allah untuk menghadirkan penebus ke tengah-tengah dunia.